Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, dan hari ini kita akan mencoba untuk membahas 10 soal TOEFL structure yang pastinya akan membantu kalian sebelum mengikuti tes TOEFL ITP. Seperti biasa, saya akan memberikan waktu selama 37 detik untuk menjawab setiap soal, dan saya akan membahas satu persatu. Oke, silakan. Di sini subjeknya adalah sebelum preposisi pertama ya. Ini ada of ya. Kemudian ini adalah subjeknya ya. The life of Benjamin Franklin, kehidupan dari Benjamin Franklin, a practical man, bla bla bla, many stories have been told, was unusually productive. Nah, di sini verbnya adalah was. Nah, karena di sini ada koma-koma ya, teman-teman ya. Kemudian di sini verbnya di belakang ya. Maka yang di tengah-tengah ini membutuhkan yang namanya adjective clause. Ya, ibaratnya yang ya kalau bahasa Indonesia ya. Yang kayak gitu kan? Ya. Nah, tentu adjective clause di sini ya, karena dia orang kan ya. Nah, ini mengacu pada man, maka dia pakai whom, teman-teman. Ya. Kalau orang subjek kan, kalau dia ke Benjamin Franklin, dia kan subjek. Karena ini a practical man ya, man-nya yang jadi acuan, maka dia memakai whom, objek ya. Jadi ada di belakang orangnya ya. Nah, kalau jawaban alpha itu hanya preposisi saja, itu salah. Termasuk Charlie juga salah, preposisi saja. Jadi yang tepat adalah bravo. Kalau yang delta, dia salah karena dia memakai which. Padahal ini kan orang ya, man itu kan orang. Jadi bukan pakai which itu untuk benda. Ya, jadi salah ya. Jadi yang tepat adalah B, about whom. Oke, next. Number 2. Nah, ini cukup mudah teman-teman ya. Jadi Universitas Indiana salah satu yang terbesar ya di bangsa ini, ya kan? Is located. Nah, ini verbnya is located, terletak ya kan? Ini subjeknya tadi Indiana University, ini adalah subjeknya. Terletak is located bla 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 town. Nah, tentunya terletak itu membutuhkan preposisi teman-teman ya. Preposisi tempat ya. Di terletak di mana? Ya, berarti ada di-nya kan? Ya, berarti peluangnya antara Bravo atau Delta. Nah, jadi yang Charlie salah, Alpha salah. Nah, yang mana susunan katanya yang tepat? Ya, tentunya yang Bravo, teman-teman. Karena di sini kan town itu kan kata benda bisa dihitung ya, countable noun, dan itu tunggal, maka dia harus ada e-nya, ada artikel e-nya. A small midwestern town. Next, number 3. Bla bla bla, kehidupannya Eugene O'Neill
dinobatkan sebagai bla 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 ya. Nah, jadi di sini harus bisa menggunakan kata yang tepat ya, sesuai dengan maknanya ya. Jadi it was the time of, ini di masanya, di masa waktu, oke. While, ketika, during, selama, by the time of ya, menjelang, semacam kayak gitu ya. Nah, di sini tepat apa? Jadi yang tepat adalah during, teman-teman ya, selama ya. Jadi selama hidupnya Eugene O'Neill dianggap sebagai bla 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 ya, seperti itu. Nah, kalau while itu artinya ketika. Jadi kurang tepat ya. Number 4. Nah, nomor 4 ini gampang teman-teman ya. Ini kan satu subjek ya di sini ya. Dari sini sampai dengan preposisi of ini ya. Jadi sebelum of ini adalah subjeknya ya. Nah, di sini tentunya membutuhkan apa? Ya, artikel teman-teman ya. Artikel atau an atau the. Nah, di sini ada the-nya ya. The Social Security Act ya, pasal keamanan sosial 1935 ditulis ya untuk menjamin para pekerja terhadap pengangguran. Okay, next. Number 5. Ahli kimia tidak yakin. Nah, kita akan melanjutkan kalimat ini sesuai dengan susunan kata-kata yang tepat ya. Tidak yakin. How precisely can cold fusion occur? Nah, ini bentuknya pertanyaan, tidak boleh teman-teman ya. Jadi tidak boleh ada pertanyaan di dalam kalimat ya. Karena ini sudah dimulai dengan chemists are not sure. Jadi selanjutnya tidak boleh ada kalimat pertanyaan. Jadi nggak boleh question ya. Ya, harusnya dia berubah menjadi statement. Pernyataan, ya, bukan pertanyaan. Nah, jawaban A salah karena how precisely can. Nah, ada can-nya dulu nih, ya, baru cold fusion. Cold fusion kan subjeknya, ya. Nah, jadi ini verb-nya ya, dianggap verb ya. Predikatnya. Nah, di sini yang tepat yang mana? Ya, yang tentunya yang Charlie, teman-teman ya. Tidak begitu yakin secara pasti how cold fusion can occur. Bagaimana? Nah, ini menggunakan noun clause, teman-teman ya. Noun clause, klausa kata benda. Jadi menggunakan question word di sini. Kemudian ini subjeknya, ya kan? Kemudian ini verbnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi subjek dulu baru verb. Number 6. Ini harus hati-hati teman-teman karena di awal kalimat sudah ada kata just off. Just off the Massachusetts coast. Dilepas pesisir Massachusetts, berarti ini kan ekspresi tempat ya. Expression of place. Expression of place ya, ekspresi tempat. Nah, kalau ada ekspresi tempat ya, ada preposisi tempat seperti ini ya.
maka polanya adalah verb dulu baru subjek. Justru ini dibalik menjadi verb dulu baru subjek, bukan subjek dulu baru verb. Yang kalimat normalnya kan subjek dulu baru verb. Nah, kalau ada ekspresi tempat seperti ini, maka berlaku inversion, pembalikan. Jadi berubah menjadi verb dulu baru subjek. Nah, di sini dilepas pesisir Massachusetts, kemudian di sini polanya adalah verb dulu ya, baru subjek ya. Kita cari verb dulu. Nah, peluangnya cuma dua nih, Delta atau Bravo ya. Yang Charlie sudah pasti salah, Alpha sudah pasti salah. Jadi peluangnya sudah 50-50 nih teman-teman ya. Sudah 50% akan benar nih kalau sudah kita mengeliminasi dua jawaban yang salah. Nah, kita cek subjek, verb dulu baru subjek. Nah, ini sudah ada verb. Tentunya jawabannya adalah Delta, teman-teman ya. Jadi nomor 6 Delta, karena ini adalah verb. Martha's Vineyard, kebun anggurnya Martha, ini subjeknya ya. Jadi pas ya, sama dengan yang di sini. Jadi jawabannya adalah Delta. Oke, number 7. Sistem franchise menawarkan banyak keuntungan bagi pemilik bisnis kecil. Bla bla bla, problematic, bermasalah ya. Problematic ini kata sifat, teman-teman ya. Oke, nah kalau kata sifat, terus ini ada subjek di sini ya, maka di sini harus ada to be ya, tentunya ya. Nah, di sini ada however it is, bagaimanapun itu ya kan, even though, meskipun ya, it is, despite it's, it is. Nah, jadi sistem franchise menawarkan banyak keuntungan untuk pemilik bisnis kecil. Ya, yang sudah pasti salah yang mana teman-teman? Sudah pasti salah. Yang sudah pasti salah adalah Delta. Kenapa? Dia nggak ada conjunction-nya ya. Oke, karena ini kan membutuhkan kata penghubung ya untuk menuju problematic ini ya. Oke, kemudian Charlie itu sudah pasti salah ya teman-teman. Karena kalau despite itu diikuti oleh noun ya. Jadi kata benda ya, atau noun phrase tanpa ada verb. Nah, ini kan problematic, ini kata sifat ya. Ya, jadi ini tidak tepat ya. Despite it's problematic. Kalau despite it's problem, nah baru benar. Karena problematic ini kata sifat, berarti dia salah. Peluangnya cuma dua sekarang ya. Antara however it is atau even though it is. Even though, meskipun ya, however, namun demikian. Nah, kalau namun demikian ini, itu tidak boleh teman-teman ya, dalam satu kalimat lurus seperti ini. Kalau seandainya dia adalah titik koma seperti ini, however, it is problematic, benar. Tapi berhubung di sini tidak ada titik komanya, ya kan? Maka di sini yang tepat adalah, ya, bravo teman-teman. Even though, meskipun, nah karena ini kan kalimatnya bablas aja kan, jadi tidak ada titik koma, berarti yang tepat adalah memakai kata even though, meskipun. Karena problematic ini kata sifat, kemudian ini ada subjek, maka tengah-tengahnya harus ada to be. Ya, jadi yang tepat adalah bravo. Oke, next, number 8. Ini ada kata although teman-teman ya, maka di sini harus ada subjek ya. Karena ini kan konektor ya. Meskipun sebagian besar kucing ya tidak suka berenang ya atau benci berenang, maka ini harus ada subjek. Yang
tidak langsung subjek berarti salah itu. Ya, berarti ini salah ya. Berarti peluangnya cuma dua ini. Yang tepat apakah they do so can? Wah, ini sudah kacau teman-teman ya kalimatnya ya. Yang tepat adalah delta. They can do so. Ya, jadi ini subjek, ini verbnya ya. Number 9. Nomor 9 ini mudah ya teman-teman ya. Ini ditandai dengan koma-koma ini ya. Oke, secara singkat begitu ya. Jadi American author, penulis Amerika John Updike. Ini ada koma-koma. Maka di tengah-tengah ini harus menggunakan yang namanya appositive. Sifatnya hanya keterangan. Ya, ini subjeknya American author John. Kemudian yang di tengah-tengah ini ya, appositif, kemudian ini verbnya, menghabiskan ya. Tanpa ada verb, tanpa ada subjek, ini ada verbnya. Ini ada whom-nya, ya kan? Ini ada he-nya. Ya sudah, jawabannya Charlie. Number 10, the last one. Kalau kita lihat pilihan jawabannya di sini ada kata because of, dikarenakan. Nah, ini due to ini sama ya, teman-teman ya. Artinya dikarenakan. How, bagaimana, as itu bisa jadi karena di sini ya, bukan sebagai ya. Atau ketika. Oke, bisa jadi karena atau ketika. Nah, di sini ada subject, kemudian involves ini adalah verb, ya kan? Jadi ada dua klausa, ya, ingin dijadikan satu ya, maka ini harus ada conjunctions. Nah, kalau di sini kita lihat pilihan jawabannya. Di sini ada kata because of, dikarenakan. Nah, ini tidak tepat teman-teman ya. Kalau because of itu diikuti oleh kata benda tanpa verb ya. Ya, tanpa verb sama halnya dengan due to. Due to itu sinonim dari because of ya. Dia harus noun saja. Tanpa verb, padahal di sini ada verbnya. Nah, berarti ini salah ya, teman-teman ya. Ini juga salah, berarti pilihannya cuma dua nih, how atau as. Nah, yang tepat adalah as ya. Jadi as, subject, verb. Nah, jadi tepat ya di sini ya. Jadi jawabannya adalah C. Kalau merasa video ini sangat bermanfaat bagi kalian, silahkan klik tombol like. Dan buat kalian yang belum subscribe, ya saya harapkan kalian bisa subscribe channel ini dan nantikan video-video saya selanjutnya. Oke, see you on the next video.